Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari, sahabat Safir, pencinta firman Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Salam sehat dan sejahtera selalu. Berjumpa dengan saya Ludwig Supriyono dalam sharing firman Tuhan. Tepatnya tanggal 5 April 2026, bersama Gereja Universal, kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Adapun bacaan Injil kali ini dikutip dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Hal kebangkitan Yesus. Dan saya mengajak sahabat firman untuk merenungkan tema kecil dari peristiwa kebangkitan ini, yaitu mencari dan menjumpai Yesus. Saya ringkaskan bacaan Injil Matius 28, 1 sampai dengan 10 ini sebagai berikut. Selepas Sabat, menjelang fajar menyingsing, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain ke kubur Yesus. Terjadilah gempa, dan malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga gentar ketakutan seperti orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu beberapa hal. Yang pertama, untuk jangan takut, sebab malaikat tahu mereka sedang mencari Yesus yang wafat disalib dan dimakamkan di kubur itu. Yang kedua, malaikat berkata bahwa Yesus tidak ada di kubur, sebab ia sudah bangkit sesuai yang disabdakannya, dan mengajak mereka melihat tempat Yesus dibaringkan. Yang ketiga, malaikat mengatakan dan memerintahkan kepada perempuan-perempuan itu untuk segera pergi dan memberitahukan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yang keempat, dikatakannya juga bahwa Yesus pun mendahului mereka ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat Yesus yang sudah bangkit. Para perempuan itu pun segera pergi dari kubur, tetapi masih takut, walaupun dipenuhi sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan mengatakan, "Salam bagimu." Yesus pun berkata lagi kepada mereka untuk jangan takut, dan menyuruh mereka untuk pergi dan memberitahukan kepada saudara-saudaranya, yaitu kepada murid-muridnya, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat Yesus. Tak kala perempuan-perempuan itu dijumpai Yesus, mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat pencinta sharing firman. Pada renungan kali ini, saya mengajak sahabat firman semua untuk melihat kembali perjalanan iman kita yang percaya akan Yesus, Putra Allah yang telah wafat dan bangkit mengalahkan maut. Kita mau merefleksikan iman kita sebagaimana yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kebangkitan Yesus adalah inti iman kita, umat Katolik. Bagi umat Katolik, kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tapi juga merupakan dasar iman dan harapan akan kehidupan kekal. Ini artinya, pertama, Yesus telah mengalahkan kematian dan dosa dan memberikan kepada kita harapan akan kehidupan kekal. Kedua, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Dan arti yang ketiga,
Kebangkitan Yesus menjadi contoh bagi kita untuk hidup baru dan meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Namun dalam perjalanan kehidupan iman kita, ada saat-saat kita merasa kering dalam hidup beriman. Merasa Tuhan jauh dari kita. Persoalan hidup menumpuk, stres, hidup diliputi ketakutan, dan doa-doa terasa tidak terjawab. Doa-doa terasa tidak berguna. Sahabat pencari firman Tuhan, mari kita melihat pengalaman kedua perempuan itu yang datang ke makam Yesus yang ditutupi batu besar dan tidak mungkin mereka berdua dapat menggulingkannya tanpa bantuan penjaga makam atau tanpa bantuan para murid Yesus lainnya yang belum sampai dikubur. Untuk apa mereka ke makam Yesus? Jawabannya, untuk meminyaki jenazah Yesus sesuai adat Yahudi, dengan minyak wewangian atau dengan minyak yang terbuat dari rempah-rempah. Kerinduan akan melihat dan meminyaki Tuhan menggerakkan Maria Magdalena untuk segera melangkah ke makam Yesus pagi-pagi benar, walau dia tidak tahu bagaimana membuka makam nantinya tanpa bantuan orang lain. Dan hal yang tak terduga terjadi. Tuhan Yesus mengutus malaikatnya untuk membuka makamnya yang terbuat dari batu besar dan membuat penjaga makam tidak berdaya seperti orang mati saja. Kerinduan akan melihat Tuhan membuat seseorang bergegas bertindak tanpa menunda-nunda. Dan walau tahu ada rintangan, Tuhan pasti membukakan jalan untuk dapat bertemu dengannya. Sahabat pencari Tuhan, perjalanan iman adalah proses seumur hidup untuk mengenal, percaya, dan mengikuti Tuhan. Tak kala Maria Magdalena dan Maria yang lain berjumpa Yesus yang baru saja hilang dari makam, mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Ada beberapa tahap perkembangan iman seseorang. Adapun tahapannya sebagai berikut. Pertama, tahap awal, yaitu mulai timbulnya kesadaran dan kebutuhan akan Tuhan. Gereja memfasilitasi umat beriman dengan adanya masa katekumen untuk calon baptis dan pelajaran komuni pertama untuk anak-anak yang sudah baptis tetapi belum komuni. Namun walau sudah dibaptis dan sudah komuni pertama, iman belum serta-merta tumbuh sempurna. Kerinduan dan kebutuhan untuk dekat dengan Tuhan adalah awal perkembangan hidup beriman. Di saat kapankah kita sungguh-sungguh merasa membutuhkan Tuhan dan mencari Tuhan lebih dekat? Di saat manakah kita bergegas mencari dan berupaya dekat dengan Tuhan seperti Maria Magdalena mencari dan mendekati Yesus? Tahap yang kedua, tahap pertumbuhan. Iman bertumbuh melalui pengenalan yang mendalam akan Tuhan. Ada beberapa cara mengusahakan pertumbuhan iman. Membaca dan mendalami firman Tuhan melalui kitab suci, mendengarkan renungan rohani, ikut KPKS, ikut KEP, ikut BLKEP, ikut EJ, ikut kelas katekese, meditasi Kristiani, retret, dan rekoleksi adalah sarana untuk semakin mengenal dan dekat dengan Tuhan. Sebagaimana Maria Magdalena diingatkan oleh malaikat bahwa Yesus hidup, Yesus sudah bangkit seperti yang pernah disabdakannya, apakah kita selalu ingat akan Yesus yang hidup dalam diri kita dan beserta kita senantiasa?
Tahap yang ketiga adalah tahap tantangan dan ujian. Kesulitan dan tantangan menjadi ujian bagi iman. Kehidupan sehari-hari dengan berbagai kesulitannya merupakan tantangan bagi iman kita. Bahkan bagi kita yang sudah terlibat dalam hidup menggereja pun tidak luput dari banyak tantangan. Kadang terasa ada batu besar yang sukar digulingkan. Hal itu juga merupakan tantangan bagi Maria Magdalena. Hidup beriman seringkali berhadapan dengan batu-batu besar penghalang. Kapan kita mengalami tantangan berat dalam hidup beriman kita? Tahap keempat adalah kedewasaan. Menjadi dewasa dalam iman dan memahami kehendak Tuhan. Upaya memberikan yang terbaik bagi Tuhan bukannya tanpa tantangan dan pergumulan. Maria Magdalena mau memberikan wewangian bagi Yesus, tetapi ada batu makam yang harus digulingkan. Lalu Yesus hilang dari makam, hingga akhirnya Yesus sendirilah yang menemui dia. Orang yang dewasa imannya itu dekat dengan Tuhan, memeluknya erat dan menyembahnya setiap saat. Adakah kita rutin membaca firman Tuhan dan merayakan Ekaristi harian? Pelayanan. Tahap kedewasaan iman yang tertinggi adalah pelayanan, yaitu menggunakan karunia dan talenta untuk melayani Tuhan dan orang lain. Iman harus diwujud nyatakan lewat pelayanan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Yakobus 2 ayat 26. Maria Magdalena setelah pertobatannya melayani Tuhan secara total. Bagi yang sudah terlibat dalam pelayanan, tetaplah dan jangan kendur. Sedangkan saudara-saudari pencari Tuhan, gunakanlah talenta dan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dan sesama sekarang juga. Saudara-saudari pencari firman Tuhan, belajar dari pengalaman Maria Magdalena yang telah diselamatkan oleh Yesus, yang kerinduannya akan Yesus selalu berkobar-kobar, lalu mendekat, memeluk, dan menyembahnya. Marilah kita merefleksikan kehidupan beriman kita, sudah sampai tahap manakah tingkatan iman kita. Semoga sobat pencinta sharing firman sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Walaupun untuk dewasa dalam iman, masih ada saja tantangan dan ujian yang harus dilewati dan dihadapi. Bersama Yesus yang kita peluk dan kita sembah, niscaya kita dapat mengatasi dan menghadapi semuanya itu. Yesus selalu datang pada kita dan mengatakan, "Jangan takut. Tuhan Yesus beserta kita." Tuhan memberkati. Selamat Paskah.